Halo, selamat siang semuanya. Di sini saya di siang hari ini saya akan mewawancara amang-amang penjual cireng khas Bandung. Ya, Kang, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Adinda dari jurusan manajemen. Sebelumnya Akang siapa? Musri. Ya. Di sini saya akan menanyakan mengenai usaha yang akan bangun. Pertama-tama saya izin bertanya mengenai Akang waktu awal usaha itu beli gerobak ini berapa kira-kira? Semuanya Ya, gerobaknya aja gitu. ada semuanya Iya. ya, sama hampir nyampe 3 juta. Oh, 3 juta. Terus apa lagi? Itu belum termasuk bahan-bahan buat isi Ah, cireng, buat cirengnya gitu. kalau usaha ini punya Akang sendiri gitu? Alhamdulillah. Oh iya, punya Akang sendiri. Waktu mulai usaha dari tahun berapa kira-kira? Belum lama sih, baru sebulan. Oh, baru Iya, sebulan. baru merintis. Ini semua bahan-bahannya dibeli di pasar. Iya, Ke pasar. pasar. Kira-kira ongkos ke pasar itu berapa gitu? Ngeluarin ongkos gitu kayak misalkan Ya. Akang pakai ojek atau bensin. Bensin sama sendiri Ah. paling 15.000 lah. 15.000 sehari. Akang waktu itu kalau beli buat bahan-bahan bikin cirengnya itu ada terigu, ada aci sama itu di harga berapa? Sekarang aci lagi naik sih, harganya 14.000 kalau per kilo gitu. Kalau per karung nyampe 300 lebih lah. Biasanya kalau kayak gitu tuh sehari bisa habis berapa cireng? 400, paling sedikit 300 lah. 300. 300-400. Waktu itu sama minyak berapa? Minyak Karena per kan hari. lagi naik ya. Iya. Sekarang harga minyak 22 per hari habis 3 liter. 3 liter. 3 liter. Oke. Terus kalau gas Kalau gas 3 hari sekali 15.000. Gas teh 25 3 hari sekali ya. terus kalau buat kayak plastik, terus juga bon cabe sama kayak garam yang kayak gitunya itu di harga berapa? Di 30.000 lah kalau semuanya mah. Semua. Plastik, bumbu Secara sama ditotal. iya di total ya. Buat kan ini semua bahan-bahannya tadi udah ditanyain ya. Nah, dari Mang hasil dapat penghasilan per harinya tuh uangnya tuh ada yang Mang pakai buat biaya produksi atau biaya Mangnya itu dipakai kemana aja Mang kalau boleh tahu? Hasilnya Iya. ya buat keluarga lah. Buat keluarga. Kalau misal buat dari uang itu kayak buat ngelengkapin penjualan Mang, kayak misal gerobaknya rusak atau apa, itu Mang ngambil dari uang itu? Iya, dari hasil sini juga. Dari hasil sehari-hari sini nabung per hari gitu, nyisihin buat siapa tahu kan namanya kerusakan kan nggak tentu. Iya. Nanti dari uang itu, dari penyiapan uang itu nyimpan. Kalau boleh tahu berapa Mang buat perbaikan yang biasanya Mang pakai itu? Dan per mingguan, per bulanan atau per tahun? Kalau nyimpan per hari ya 5.000 lah. Kalau buat cadangan kerusakan ini gerobak 5.000 per hari. Kalau ditotalin ya sebulan 150 ya. 150 kalau nggak salah mah ya per bulan. Itu juga kalau ini sih ya dipakai buat ngebetulin gerobak. Selain itu ada biaya lain lagi gak Mang yang Mang keluarin buat kelengkapan usaha Mangnya? Ada bukan ini sih, bukan dari kerusakan. Oh ya, apa tuh Mang? Harapan aja. Eh, Harapan pengen punya usaha lagi gitu. Maksudnya buka cabang lagi. jadi Mangnya kebilang tabung modal lagi ya Mang ya mungkin? Jadi itu. Kira-kira berapa Mang kalau boleh tahu jumlah uang yang Mang kumpulin? Kalau buat keseluruhan mah nyampe 5 juta amat. Itu udah termasuk gerobak, semua bahan-bahan baku yang ada di sini udah termasuk. Terus megang 5 juta dalam satu gerobak, dalam satu roda ini. Terus itu kan udah termasuk biaya transportasi, lapak gitu. Soalnya kan lapak juga kan sewa. Oh iya ya. Buat lapak sewanya itu berapa ya Mang ya kalau boleh tahu? Kalau itu mah aduh bingung ya, dikasih aja ya. Ke bapak ya.
diprivasi ya. Kalau masalah lapak mah gak bisa nentuin sih, paling buat bayar uang sampah gitu. Perkiraan aja deh harganya berapa Mang, soalnya nanti tuh buat data juga sih Mang. Maaf ya Bang, nggak apa-apa kan sebagian. Ya paling 200 300 ya. Oh 200 buat sewa lapak itu Iya. per bulan ya berarti Mang? Buat kebersihan lapak sama kebersihan per bulan. Satu bulan ya? Kalau boleh tahu ini kemarin beli payungnya berapa? Ini harga payung 150. Kira-kira bisa berapa tahun itu? Pakailah 2 tahun 3 tahun lah kayaknya. Kalau yang lihat udah sih. Terus kalau kualinya itu berapa pas beli? Pas beli 200. Kira-kira bisa berapa tahun itu? Ya sekitar 2 tahun 3 tahun dipakai lah, bahkan bisa lebih. Terus kalau bumbu-bumbuannya ini? Kalau bumbu mah ya kalau disatuin bumbu sama kresek ya, sama kresek nyampe 30.000 ya. Bisa per hari Iya, bumbunya habis per hari? bumbunya habis. Di sini ada profil singkat Cireng Isi Bandung. Cireng Isi Bandung merupakan usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang bergerak di bidang kuliner, khususnya makanan ringan berbahan dasar tepung, tapioka khas Sunda. Usaha ini menawarkan berbagai varian cireng isi seperti cireng isi ayam, cireng isi ayam, cireng isi keju, dan aneka rasa topping yang menggugah rasa selera seperti sambal rujak, saus keju, bumbu balado, hingga saus padang. Selain itu, apapun varian cireng isi spesial cireng mozzarella, cireng cornet, dan aneka isi lainnya sesuai selera. Dalam menjalankan usahanya, Cireng Isi Bandung mengutamakan kualitas rasa, kebersihan produk, serta pelayanan yang ramah kepada konsumen. Dengan harga yang terjangkau dan varian menu yang banyak, Cireng Isi Bandung yang banyak ini mampu menjadi salah satu pilihan cemilan bagi masyarakat yang ingin menikmati cita rasa khas Bandung yang otentik dan lezat. Target pasar Cireng Isi Bandung mencakup pelajar, mahasiswa, pekerja, hingga masyarakat umum yang menyukai cemilan kekinian bernuansa tradisional. Selain menjual produk secara langsung di gerai, Cireng Isi Bandung juga memanfaatkan pembayaran digital untuk memudahkan transaksi pelanggan melalui transaksi inovasi rasa dan pelayanan yang ramah. Cireng Isi Bandung terus berupaya mengembangkan usahanya dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Rizka Anggarin dengan NIM 25500091036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses costing. Proses costing ini adalah metode perhitungan biaya produksi yang mengumpulkan seluruh biaya pada setiap tahapan proses produksi. Kemudian bagiannya dengan jumlah produk yang dihasilkan untuk memperoleh biaya per unit. Mengapa proses costing ini sangat cocok untuk usaha Cireng Isi Bandung ini? Karena pertama, produksinya massal. Cireng ini diproduksi setiap hari dalam jumlah banyak. Dan kedua itu adalah proses produksi seragam. Semua cireng ini melewati tahapan yang sama, mulai dari pembuatan adonan, pemberian isian, penggorengan, hingga pengemasan. Ketiga itu adalah biaya dihitung secara rata-rata. Total biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead itu dibagi dengan jumlah cireng jumlah cireng yang dihasilkan hingga diperoleh harga pokok produksi atau HPP per unit dengan lebih mudah dan akurat seperti itu. Selanjutnya, biaya overhead dari Cireng Isi Bandung. Biaya overheadnya terdiri dari minyak goreng dengan kuantitas 3 liter dan harga 1 liternya 18.000. Terus, buat perhitungan per harinya berarti 3 dikali 16.000 yang hasilnya 54. Dan perhitungan per bulannya berarti 54 dikali 30 yang hasilnya 1.620. Yang kedua ada plastik kemasan dengan kuantitas 2 pack yang isinya kurang lebih 100 lembar. Dan harga per packnya 8.000 yang berarti perhitungan per harinya
8 dikali 2 yang hasilnya 16.000. Dan perhitungan per bulannya berarti 16.000 dikali 30 yang hasilnya 480. Yang ketiga, ada kertas bungkus dengan kuantitas 1 roll dan harga 1 rollnya 12.000. Buat perhitungan per harinya berarti 1 dikali 12.000. Dan perhitungan per bulannya 12 dikali 30 yang hasilnya 360. Total BOP untuk perhitungan per harinya berada di kisaran 82.000 dan perhitungan per bulannya berada di 2.460. Terima kasih. Slide ini membahas biaya penolong dan penyusutan alat yang digunakan dalam proses produksi cireng isi Bandung. Jadi alat-alat produksi seperti wajan, spatula, kompor, sampai gerobak tidak kita catat sebagai biaya langsung, melainkan dihitung penyusutannya setiap bulan menggunakan metode garis lurus, yaitu harga perolehan dibagi umur ekonomis. Untuk alat kecil seperti wajan, spatula, pencapit, dan saringan, umur ekonomisnya 3 tahun atau 36 bulan. Sedangkan kompor, selang gas, dan gerobak lebih tahan lama, jadi umurnya 5 tahun atau 60 bulan. Dari total investasi alat sebesar 3.255.000, kita mendapat penyusutan sebesar 57.082 perak per bulan. Atau kalau dikonversi harian hanya sekitar 1.920 perak per hari. Biaya ini memang kecil tapi tetap penting diperhitungkan agar usaha kita tidak rugi saat alat perlu diganti. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fayudiana. Saya ingin menjelaskan tentang alur proses produksi. Yang pertama itu penjual pergi ke pasar, penjual membeli bahan baku ke pasar untuk membuat produk. Setelah ke pasar, menuju proses produksi. Penjual membuat produk dari bahan baku yang sudah dibeli. Kemudian proses yang ketiga yaitu proses penjualan. Produk yang telah melewati berbagai proses pembuatan siap dijual pada konsumen. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Yuniati Dewi dengan NIM 25500901334. Slide ini menjelaskan bagaimana kami menghitung harga pokok produksi atau HPP dari usaha cireng isi yang kami wawancarai. HPP adalah total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu produk dan jadi dasar penjual menentukan harga yang wajar. Ada 3 komponen yang kami hitung. Pertama, biaya bahan baku atau BBB, yaitu aci, terigu, semua bahan isian, dan bumbu. Totalnya yaitu Rp358.000 per hari. Kedua, biaya overhead pabrik atau BOP, yaitu biaya pendukung seperti minyak goreng, plastik, dan kertas bungkus sebesar Rp82.000. Ketiga, biaya penyusutan alat seperti gerobak, kompor, dan alat masak yang kami hitung sebesar Rp1.900 per hari. Jika ketiganya dijumlahkan, total biaya produksi per hari adalah Rp441.902.000 karena dalam sehari dihasilkan 2.287 pieces cireng isi dari berbagai varian isian. Maka HPP per pieces dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit produksi, yaitu Rp441.902.000 dibagi 287 pieces, hasilnya sekitar Rp1.540 per pieces. Setelah HPP diketahui, penjual menentukan harga jual tiap varian dengan rumus harga jual yang sama. Dengan HPP ditambahkan margin keuntungan, margin yang diambil berbeda-beda tergantung jenis isian. Varian bakso yang dijual paling murah Rp2.000 dengan margin sekitar 30%. Karena bahan bakunya murah dan stoknya banyak. Sebaliknya, varian keju dijual paling mahal Rp4.000 dengan margin sekitar 160%. Karena harga keju lebih tinggi dan stoknya lebih terbatas, dengan cara ini penjual tetap untung di setiap varian meski biaya bahan bakunya berbeda-beda.